Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang baik untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan coba menjelaskan terkait budaya pada sistem multimedia. Jadi setiap negara, setiap wilayah tertentu jadi punya kebudayaan masing-masing yang menjadi kebiasaan dalam mereka berinteraksi. Budaya pada sistem multimedia di sini dijelaskan bahwa blunder budaya terbesar adalah mengabaikan pentingnya budaya dalam multimedia. Contohnya di desain web, kemudian sistem, aplikasi, bisa game, kemudian bisa juga di fitur-fitur web, maksudnya di penataan fitur web itu semua mesti diselaraskan dengan budaya. Penelitian di beberapa negara mengungkapkan bahwa situs web dengan tampilan budaya menyebabkan yang pertama kegunaan situs web tinggi, aksesibilitas ya, maksudnya aksesnya mudah, lebih gampang seperti itu. Kemudian interaktivitas, jadi lebih interaktif. Yang berikutnya, sebuah sikap yang lebih menguntungkan terhadap situsnya. Kemudian sebuah negara atau aliran atau kelompok tertentu dan ini kenyamanan dalam browsing ya, atau membuka halaman-halaman web tersebut. Kemudian berikutnya peningkatan niat pembelian yang akhirnya berdampak pada return of investment. Jadi meningkatkan nilai invest ya. Kemudian selanjutnya global web. Jadi global e-commerce diperkirakan akan lebih dari kira-kira jumlahnya sungguh banyak ya per tahunnya, nilai dolar. Di sini AS akan mencapai kurang dari 58% dari total penjualan global online. Kemudian US hanya menyumbangkan sekitar 185 juta pengguna internet saat ini ya. Sebagai perbandingan populasi internet global, jadi di sini 1,08 miliar pengguna dan pada tahun 2010 mencapai 1,8 miliar. Saat ini hampir 65% dari pengguna internet global yang tidak berbahasa Inggris. Artinya ada beberapa negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris, walaupun ada beberapa, tapi jumlah yang tidak menggunakan bahasa Inggris itu masih lumayan banyak seperti itu. Tentu ini akan usaha-usaha global itu tentu akan kesulitan menyampaikan pesan-pesan yang ingin mereka sampaikan, terutama terkait produk-produk yang mereka jual. Yang sebelum sampai ke websitenya, kita belajar dulu sifat alami budaya. Jadi budaya ini adalah pengetahuan yang diperoleh pada umumnya, digunakan orang untuk menafsirkan pengalaman atau menghasilkan perilaku sosial. Jadi pengetahuan budaya membentuk nilai-nilai, kemudian menciptakan sikap dan pengaruh perilaku. Dalam suatu budaya, tidak semua orang memiliki persis nilai yang sama. Jadi dalam budaya itu, jadi setiap wilayah itu punya nilai yang tidak sama persis kayak gitu. Misalnya
di satu desa atau satu kampung A dengan kampung B itu punya nilai yang tidak sama. Jadi di sini perlu diketahui lebih dalam supaya nanti dalam pembuatan website atau e-commerce atau sistem multimedia lainnya perlu memperhatikan budaya. Nilai-nilai dan values ya. Jadi budaya menetapkan norma-norma harapan untuk perilaku seperti itu. Nilai adalah keyakinan budaya tentang benar dan salah. Nilai memiliki makna moral dan sering dimasukkan dalam hukum. Values cara adat berperilaku, kemudian sedikit atau tanpa makna moral di sini. Contohnya kebiasaan pernikahan, apa yang harus dipakai untuk pemakaman dan seterusnya. Ini contoh activity ya, nilai-nilai budaya. Jadi di sini lihat ini daftar nilai ya. Yang nilai atas Anda yang paling penting bagi teman-teman ya. Jadi setiap ini jadi di daftar itu jadi setiap negara misalnya perbandingannya antara US, Jepang, kemudian Arab ya. Di sini US ini dia cenderung ini ya, kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, persamaan, individualisme, kompetisi, efisiensi waktu, terus terangan, kemudian keterbukaan. Kemudian di Jepang misalnya ini termasuk harmoni kelompok, collectiveness, kemudian umur. Jadi senioritas itu dipertimbangkan di sana, kemudian konsensus kelompok ya, kemudian kerjasama di sana, kualitas, kesabaran, ada juga indirectness, kemudian perantara. Kemudian selanjutnya Arab countries ya. Jadi ini maksudnya negara-negara di Arab itu. Jadi ini di nilai budayanya, jadi keamanan keluarga, kemudian keharmonisan keluarga, bimbingan orang tua, usia, wewenang, kompromi, kesetiaan, kesabaran, indirectness, keramahan. Selanjutnya bagaimana dengan Indonesia dan asal provinsi teman-teman? Jadi di sini ada gotong royong, jadi ada kesabaran, kemudian kerja keras, kemudian teman-teman memasukin provinsi sesuai dengan provinsi masing-masing. Ini salah satu contoh teman-teman nanti diisi sendiri. Kemudian subkultur dan kultur change. Di sini kelompok dalam suatu budaya dapat menjadi bagian dari subbudaya yang berbeda-beda dalam beberapa hal dari kebudayaan nasional. Jadi budaya juga dapat merubah, maksudnya dapat berubah ya secara bertahap dari waktu ke waktu. Jadi budaya itu enggak ini dinamis kayak gitu, tapi statis. Jadi setiap waktu bisa berubah, setiap ini dari zaman ke zaman juga bisa berubah, dari periode ke periode bisa berubah, dari pemimpin A ke pemimpin B itu bisa berubah juga. Makanya ketika jadi contohnya misalnya di era-era presiden pertama, kemudian presiden kedua, presiden ketiga, itu perbedaannya cukup luar biasa. Itu bukan hanya di tatanan waktu, tapi juga tatanan periode.
Kemudian orang-orang yang telah bekerja di luar negeri, mereka sendiri atau punya teman dari budaya lain berpeluang ya mengambil beberapa sikap atau perilaku dari budaya lain. Jadi ada juga nih, jadi teman itu nggak harus teman secara langsung, tapi ketika kita misalnya sering kita menonton drakor misalnya, itu akan mempengaruhi budaya kita sehari-hari. Atau suka film yang action kayak gitu, itu sangat mempengaruhi. Kemudian stereotip ya, jadi ini mengasumsikan bahwa semua orang dalam satu budaya atau kelompok berperilaku, percaya atau merasa atau bertindak sama. Kemudian selanjutnya etnosentrisme terjadi ini ketika orang-orang dari satu budaya percaya bahwa mereka adalah satu-satunya yang benar. Nilai-nilai dari segi normal, baik itu keyakinan. Kemudian kriteria referensi diri ya, asumsi bahwa orang-orang dalam budaya lain akan berperilaku seperti orang dalam budaya Anda. Nah, jadi setiap ini jadi berubah ya. Kemudian selanjutnya Hostage National Culture Dimension. Jadi ini di sini ada daya jarak ya menurut Hostede ya. Kemudian individualisme atau vs kolektivisme ya, kemudian maskulinitas dan vs feminitas, kemudian penghindaran ketidakpastian, kemudian jangka panjang atau orientasi jangka panjang, kemudian ada kenikmatan hidup vs menahan diri seperti itu. Ini menurut Hostek ini dimensi kultur itu power distance ya. Jadi ini jarak kekuasaan. Jadi sejauh mana anggota yang kurang kuat dari lembaga atau organisasi menerima bahwa kekuasaan didistribusikan tidak merata. Jadi jarak kekuasaan yang tinggi, orang mungkin membabi buta, mematuhi perintah dari atasan mereka, dan cenderung mempertanyakan otoritas. Jadi perusahaan cenderung menggunakan terpusat pengambilan keputusan dan struktur organisasi yang tinggi. Ini banyak di tingkat manajemen ya. Negara rendah daya jarak ya. Ini maksudnya jarak dari bawahan ke atasan itu ini nggak terlalu jauh gitu. Ini cirinya datar dan organisasi desentralisasi struktur ya, rasional lebih kecil dari pengawas, kemudian karyawan lebih cenderung untuk mempertanyakan bos mereka. Jadi manajemen partisipasi dapat digunakan. Kemudian menurut ini juga jadi ada individualisme, artinya kecenderungan orang untuk menjaga diri mereka sendiri dan hanya keluarga mereka. Negara tinggi individualisme, jadi adalah inisiatif individu tinggi, promosi didasarkan pada prestasi, gaji berdasarkan nilai pasar di sini. Kemudian kolektivisme ya, kecenderungan orang milik kelompok atau kolektif untuk menjaga satu sama lain dalam pertukaran untuk loyalitas. Jadi negara tinggi
kolektivisme ini jadi inisiatif individu law. Gaji dan promosi mungkin didasarkan pada senioritas. Kemudian penghindaran ketidakpastian ini sejauh mana orang merasa terancam oleh situasi yang ambigu dan telah menciptakan keyakinan dan lembaga mencoba untuk menghindari situasi seperti ini. Ketidakpastian yang tinggi, negara penghindaran ini, orang memiliki kebutuhan yang tinggi untuk keamanan, keyakinan yang kuat dalam ahli dan pengetahuan mereka, kemudian aturan yang lebih atau prosedur tertulis, kemudian kurang mengambil resiko untuk para manajer ya. Kemudian negara menghindari ketidakpastian yang rendah ya. Jadi di sini orang lebih bersedia menerima resiko terkait dengan tidak diketahui aturan prosedur tertulis yang sedikit. Lebih mengambil resiko dengan manajer, pergantian karyawan yang lebih tinggi, karyawan lebih ambisius. Kemudian maskulinitas. Jadi nilai-nilai sosial yang dominan adalah kesuksesan, uang, dan hal-hal lainnya. Negara yang tinggi di maskulinitas, orang sangat mementingkan laba, pengakuan, kemajuan, tantangan, kekayaan. Di sini pekerja stres tinggi seperti itu. Kemudian selanjutnya feminitas ya, jadi nilai-nilai sosial yang dominan, merawat orang lain, dan kualitas hidup. Jadi negara yang tinggi di feminitas ini besar pentingnya bekerja sama, jadi sangat penting ya bekerja sama. Kemudian drama, keamanan kerja, lingkungan alam. Jadi di sini tingkat stresnya dalam bekerja rendah. Dimensi orientasi jangka panjang dapat diartikan sebagai ini ya, berurusan dengan pencarian masyarakat untuk kebajikan. Jadi di sini masyarakat dengan orientasi jangka pendek umumnya memiliki kepedulian yang kuat dengan mendirikan kebenaran mutlak. Sementara mereka menunjukkan rasa hormat yang besar untuk tradisi, kemudian kecenderungan yang relatif kecil untuk mempersiapkan masa depan, fokus pada pencapaian hasil yang cepat. Dalam masyarakat dengan orientasi jangka panjang, orang percaya bahwa kebenaran sangat tergantung pada situasi, konteks, dan waktu. Mereka menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi pada tradisi dengan kondisi berubah, kemudian kecenderungan yang kuat untuk menabung dan berinvestasi, hemat, ketekunan dalam mencapai hasil. Undu Genshe, singkatan masyarakat yang memungkinkan gratifikasi relatif bebas dari dasar alami drive manusia yang berhubung dengan kenikmatan hidup dan bersenang-senang. Kemudian menahan diri, singkatan masyarakat yang menahan pemuasan kebutuhan dan mengatur itu dengan cara normal-normal sosial yang ketat.